HP meriang, minum Tekjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tekjo. Kali ini bisa kita lihat sendiri di hadapan kita itu ada satu paket ya, yaitu dari salah satu subscriber, yaitu di kampung-kampung sini aja ya. Iya. Karena kan aku tinggal di kampung, ya istilahnya ini ibarat kayak saudara ya kawan. Namun sayangnya itu dia tidak sampai menyelesaikan untuk kasus handphonenya sendiri. Rusaknya apa? Itu setelah aku tanya, itu awalnya baterainya itu sangat boros ya. Itu dalam 100% kurang lebih nggak sampai 1 jam itu langsung habis dan dia langsung mati total. Oke, di sini setelah dibongkar dia, tapi dia tidak berani ya untuk mengangkat atau membongkarnya langsung karena takut nanti ada yang rusak katanya. Iya. Namun di sini bisa kita lihat sendiri ya untuk baterainya. Waduh, itu sudah bengkak. Ya kurang lebih hamil 2 bulan. Iya. Oke, seperti biasa kita akan melakukan step by stepnya. Yang pertama sekali kita untuk membuka bagian soketnya, lalu membuka untuk baterainya. Dan jika dirasa keras itu bisa kalian lihat untuk videonya. Aku tambahkan aja sedikit cairan ya, yaitu minyak kayu putih ataupun thinner ya. Tapi jangan pakai air. Iya. Bercanda ya kawan. Nggak mungkin ya kalian pakai air. Kalian kan itu lebih paham dari akunya. Oke, di sini bisa kita cek sendiri baterainya sudah gembung dan gembur pula itu ya. Nah, di sini aku sudah untuk mempersiapkan dari baterai ini yaitu Oppo F1s. Nah, ini dia untuk dari baterainya. Dan baterai ini bisa kalian dapatkan di toko-toko spare part terdekat ataupun di toko online. Jika kalian ingin membelinya, itu linknya aku sertakan di deskripsi. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya, aku akan mengecek ya untuk mesinnya atau PCB-nya ini, apakah memang borosnya itu terletak ya di baterainya ataukah di mesinnya juga. Di sini kita akan mengeceknya yaitu menggunakan power supply, itu tegangannya sekitar 3,7 ataupun 4,1 volt, dan kemudian kalian hubungkan itu ke kabelnya ya, yaitu pastinya yang negatif ke yang negatif dan yang positif yang ke positif. Dan yang untuk negatif itu kabel hitam dan yang positif di kabel merah. Oke, di sini aku mencoba mengeceknya. Nah, seperti ini ya kawan. Saat kalian ingin mencari tahu letak dari mesin ini ya, itu mana yang bagian positif ataupun negatif, itu kalau kalian nggak mau ribet itu bisa kalian cek menggunakan baterainya. Oke, di sini kan ada hanya dua ya, itu dua jalur yaitu positif dan negatif. Oke, tujuannya apa? Itu supaya lebih mempermudah aja kalau menggunakan baterai. Oke, di sini. Nah, di sini aku kasih perjelas untuk di jalur baterainya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Kurang jelas. Nah, ini ya kawan. Agak ngeblur sedikit. Iya. Nah, itu kan ada P min ataupun P plus. P kurang ataupun P tambah ya. Itu yang tandanya positif dan negatif. Oke, kita sesuaikan aja ya, atau kita pasang sesuai dari handphonenya, itu kan akan tahu di mana letak positif dan negatifnya. Kalian sesuaikan aja, itu gampang kok, nggak pala ribet-ribet amat jika kalian nggak mau ribet. Tapi kalau kalian mau ribet itu kalian ukur menggunakan multitester itu juga bisa. Oke, setelah kita mengetahui untuk pin positif dan pin negatifnya, kita hubungkan aja. Catat ya kawan, tolong dicatat ini jika kalian sudah menghubungkannya sesuai untuk negatif dan ke positif. Jika nanti jarum ampernya itu naik, itu berarti ada yang short untuk di jalur pipetnya yang mengakibatkan baterai itu boros. Namun sebaliknya jika tidak ada ya, tidak ada yang short, itu pastinya bagus ya untuk mesinnya. Di sini aku sudah untuk membaliknya. Yang jelas saja ya kawan, kalau dibalik pasti dia short. Namun jika kita ukur lagi untuk yang sesuai positif dan positif, negatif ke negatif, bisa kita lihat di jalur ampernya. Iya, tidak ada gerak ya kawan. Berarti fix untuk mesin ini normal dan bagus ya, tidak ada bermasalah untuk di baterainya.
Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa bang kok baterainya itu bisa gembung ataupun bengkak? Ya itu banyak ya kawan kemungkinannya. Yang pertama mungkin ya penggunanya itu sering dicas saat proses penggunaan, itu sering dicas, dan ditambah lagi dia mengecasnya itu tidak teratur ya kawan. Kadang baterainya masih 50% itu dicas, kadang baterainya itu lowbat, baru berapa persen sudah dicabut. Itu banyak kemungkinannya. Nah, untuk memasang baterai yang baru itu kalian jangan lupa ya kawan, kalian tambahkan untuk double tip. Itu biar memperkuat ya, agar tidak goyang saat nanti dipasang backdoornya, handphonenya tidak goyang, yang nanti bisa mengakibatkan HP-nya ataupun dari soket baterainya bisa lepas dengan sendirinya, yaitu tadi karena tidak dipasang double tipnya. Itu kalian pasang aja, itu banyak kalian beli atau kalian jumpai di tempat fotokopi itu ada ya double tip, itu ada, itu sama aja fungsinya. Oke, di sini ketika sudah kita pasang, nah kita pasang, kita rapikan untuk soketnya, dan kemudian kita rakit kembali handphone ini, dan yang pastinya kita hidupkan dulu ya. Nanti udah dirakit capek-capek nggak hidup pula, aduh. Tapi kalau seandainya memang nggak hidup, itu berarti baterainya yang bermasalah ya untuk yang barunya. Tapi udah jelas ya kawan, kalau seandainya baterai baru itu pasti hidup. Oke, bisa kita lihat itu tadi sudah muncul. Langsung lanjut kita untuk merakit utuh handphone Oppo F1s ini. Oke, kita rakit. Kita lakukan aja pelan-pelan tapi pasti. Oke. Untuk kalian ya yang memiliki kasus sama, itu bisa kalian simak video ini sampai selesai. Dan saran aku pribadi itu tadi ya kawan, jika dalam proses penggunaan handphone Android, handphone apapun lah itu ya, dalam merek apapun itu sama, hindari ya kawan, itu dalam proses pengecasan sambil dimainkan itu hindari. Dan jangan kalian sering-sering juga dicas ya, itu yang mengakibatkan lama kelamaan daya baterai itu menurun ya, dan tidak normal dan tidak stabil ya, maksudnya itu yang mengakibatkan seperti ini. Dan dampak negatifnya itu bisa bengkak, bahkan yang paling parahnya jika kalian biarkan terus bisa jadi ya untuk layar ataupun LCD-nya itu bisa pecah. Oke, setelah kita untuk merakitnya, kita langsung mencoba ya, yaitu pengetesan untuk ya biasa ya kawan, itu semua fisik-fisiknya masih oke. Oke lah ya, terima kasih yang sudah menonton sampai video ini selesai. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye bye.